Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berjudul Penerapan Graf dalam Analisis Jaringan Media Sosial yang beranggotakan Budi Yuliansyah, Herdi Trinugroho, Risang Wisnugroho, dan Rio Fajar Meriliansyah. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas bagaimana graf digunakan untuk menganalisis jaringan media sosial. Tujuan dari video ini yaitu untuk menjelaskan konsep graf dan bagaimana penerapannya untuk memahami hubungan pola dan perilaku pengguna media sosial. Apa itu graf? Graf adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau node dan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Dan di video ini saya akan menyampaikan graf yang dibagi menjadi beberapa macam yang akan dibahas. Yang pertama, ada graf berarah atau direct graph. Graf ini terdiri dari simpul-simpul atau nodes yang dihubungkan oleh sisi-sisi atau edge yang memiliki arah tertentu. Setiap sisi memiliki titik awal atau source dan titik tujuan atau destination. Yang kedua, ada graf tidak berarah atau undirected graph. Graf ini, sisi-sisi tidak memiliki arah sehingga hubungan antara simpul-simpul bersifat dua arah. Jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka B juga terhubung dengan A. Yang ketiga, ada graf berbobot atau weighted graph. Graf ini memiliki sisi-sisi yang diberi bobot atau weight yang menunjukkan nilai tertentu seperti jarak, biaya, atau intensitas hubungan. Bobot ini bisa berupa angka positif atau negatif tergantung pada konteks. Penerapan graf dalam media sosial. Yang pertama ada deteksi komunitas. Lalu ada definisinya. Komunitas dalam media sosial adalah kelompok pengguna yang saling terhubung karena memiliki minat, lokasi, atau hubungan tertentu. Misalnya, penggemar musik, film, atau olahraga. Bagaimana graf membantu? Graf digunakan untuk menemukan pola hubungan antar pengguna, sehingga kita dapat mengenali kelompok yang sering berinteraksi. Algoritma yang digunakan ada modularity maximization. Algoritma ini memecah graf menjadi subgraf yang mewakili komunitas-komunitas. Contoh kasusnya, di Twitter kita dapat mendeteksi komunitas penggemar film yang sering menggunakan hashtag tertentu seperti hashtag Marvel fans atau Cinephiles. Kemudian yang kedua ada pemetaan influencer. Definisinya, influencer adalah pengguna dengan pengaruh besar di jaringan sosial. Biasanya diukur dari jumlah pengikut atau interaksi. Bagaimana graf membantu? Dalam graf, influencer diwakili oleh simpul atau node dengan derajat tinggi. Artinya, banyak sisi atau edge yang terhubung ke simpul tersebut. Algoritma yang digunakan, PageRank. Algoritma ini memeringkat pengguna berdasarkan pengaruh mereka dalam graf, mempertimbangkan jumlah koneksi dan kualitas koneksi tersebut. Contoh kasus, di Instagram, akun seperti selebriti atau merek terkenal memiliki banyak pengikut dan dianggap influencer. 3. Analisis penyebaran informasi. Definisi, informasi atau konten viral sering menyebar melalui jaringan media sosial, mengikuti pola tertentu. Bagaimana graf membantu? Graf memetakan jalur penyebaran informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, memungkinkan kita melacak asal dan alur penyebaran. Algoritma yang digunakan,
DVS atau Deep First Search. Algoritma ini digunakan untuk menelusuri jalur penyebaran di dalam graf. Contoh kasus, penyebaran hashtag viral di Twitter seperti hashtag Ice Bucket Challenge dapat dianalisis untuk memahami bagaimana ide tersebut menjadi populer. Yang keempat, rekomendasi konten atau teman. Definisi, media sosial sering menyarankan teman, grup, atau konten berdasarkan preferensi dan pola interaksi pengguna. Bagaimana graf membantu? Graf menghubungkan pengguna berdasarkan hubungan yang ada, seperti pertemanan bersama atau minat yang serupa. Pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu kolaboratif filtering, metode yang memanfaatkan data interaksi pengguna dengan konten atau orang lain untuk memberikan rekomendasi. Yang kedua ada graf berbobot. Sisi diberi bobot untuk mencerminkan intensitas hubungan, misalnya jumlah pesan yang dikirim antar dua pengguna. Contoh kasus, Facebook merekomendasikan teman berdasarkan teman bersama, sedangkan Instagram menyarankan akun baru yang relevan untuk diikuti. Di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Yang pertama, deteksi komunitas di media sosial. Tujuannya mengidentifikasi kelompok pengguna media sosial yang memiliki minat, aktivitas, atau interaksi yang serupa dalam suatu topik tertentu. Studi kasusnya analisis graf Twitter untuk menentukan kelompok diskusi yang aktif membahas topik spesifik. Contohnya mengidentifikasi komunitas yang membahas topik politik melalui hashtag populer seperti election 2025 dan mengidentifikasi komunitas penggemar olahraga yang membahas pertandingan besar dengan hashtag seperti World Cup 2023. Langkah-langkah yang pertama, mengumpulkan data. Kumpulkan data dari Twitter menggunakan API termasuk tweet, hashtag, dan interaksi pengguna. Yang kedua, pembangunan graf. Buat graf di mana yaitu simpul atau node mempresentasikan pengguna dan sisi atau edge yang mempresentasikan interaksi seperti mention, retweet, atau balasan. Yang ketiga, deteksi komunitas. Gunakan algoritma seperti modularity maximization, Lupin method atau Girpan-Newman, atau membagi graf menjadi beberapa subgraf atau komunitas. Yang terakhir, analisis hasil identifikasi komunitas berdasarkan integritas, interaksi, dan jenis konten yang dibahas. Dan manfaatnya membantu memahami kelompok target atau kampanye pemasaran, mengidentifikasi tren dan topik diskusi yang sedang populer. Mengidentifikasi akun bot. Tujuannya mendapatkan akun-akun yang dicurigai sebagai bot yang seringkali digunakan untuk spam, propaganda, atau manipulasi opini publik. Studi kasusnya analisis pola hubungan mencurigakan di jaringan media sosial. Contohnya, banyak akun hanya mengikuti akun tertentu tanpa ada interaksi nyata seperti likes atau komentar. Pola posting yang terstruktur dan di mana akun-akun tersebut memposting atau menyebarkan konten yang sama secara bersamaan. Langkah-langkah mengumpulkan data. Ambil data dari media sosial seperti daftar pengikut, waktu posting, dan jenis interaksi. Yang kedua, membangunan graf. Representasikan simpul sebagai akun pengguna, sisi sebagai hubungan seperti mengikuti atau retweet. Yang ketiga, analisis pola. Temukan simpul dengan derajat keluar atau out degree tinggi yang memiliki interaksi masuk atau in edge yang signifikan.
dan identifikasi grup akun dengan pola waktu yang sinkron atau hubungan yang hanya satu arah. Dan yang keempat, algoritma yang digunakan community detection atau mengkelompokkan akun dengan pola hubungan yang mencurigakan, dan anomaly detection atau menemukan pola yang tidak dialami dalam jaringan. Yang kelima, hasil akun bot mendeteksi melalui pola koneksi dan aktivitas yang tidak bisa. Yang terakhir, manfaat membantu platform media sosial mengurangi spam dan meningkatkan keaslian interaksi dan membantu mencegah penyebaran informasi palsu atau manipulatif. Kesimpulan dari video ini, graf adalah alat yang sangat kuat dalam analisis media sosial. Dengan graf, kita bisa memahami pola hubungan, mendeteksi komunitas, melacak penyebaran informasi, hingga mengidentifikasi pengguna berpengaruh. Dengan memanfaatkan graf secara optimal, kita dapat menggali wawasan mendalam dari data media sosial yang kompleks. Hal ini tidak hanya membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dan strategi yang lebih efektif di berbagai bidang. Mulai dari pemasaran hingga pengelolaan krisis, mari kita terus eksplorasi potensi graf untuk menciptakan dampak yang positif dan bermakna. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.